Malam ini judulnya nasihat. Pertama-tama aku ingin memberikan nasihat untuk dirimu, yaitu bahwa apapun adanya, terima saja kehadiranmu di dunia ini sebagai anugerah Sang Pencipta. Untuk itu, syukurilah dan cintailah dirimu sendiri seperti itu, sehingga tidak menjadi suatu keharusan dan kepastian bahwa apa yang dilakukan orang lain adalah suatu kebenaran dan kepatutan. Yang penting bagiku, lakukan sajalah apapun yang engkau lihat berdasarkan penilaianmu sendiri, bahwa itu sesuai untuk dirimu sendiri. Saran dan pendapat dari orang lain, dengarkan saja. Engkau bebas untuk menerima atau tidak. Boleh engkau pakai untuk menyempurnakan garapanmu, tetapi bukan untuk merubah cita-citamu. Aku sangat mengerti, seringkali engkau dalam kesendirian merasakan kesepian yang sangat menghimpit rasamu. Itulah sebabnya aku sering datang menengokmu. Barangkali saja engkau merasa terhibur atas kedatanganku. Akan tetapi bisa terjadi sendirian merupakan solusi terbaik daripada engkau berada di tengah teman-temanmu, tetapi hanya sekedar mengajak mengupat orang lain di saat-saat mereka sedang senggang, tidak ada kesibukan. Di antara teman-temanmu mungkin ada sebagian dari mereka yang pergi meninggalkan dirimu. Tidak usah terlalu sedih memikirkan mereka. Itu bukan pertanda akan segera berakhirnya kehidupanmu. Tetapi semestinya engkau pahami bahwa kepergian mereka itu artinya bahwa tugas dan peranan yang mereka mainkan dalam cerita hidupmu telah berakhir dan selesai sudah. Selanjutnya, penting untuk engkau yakini bahwa setiap kebahagiaan yang telah engkau bagikan kepada siapapun di antara teman-temanmu, nanti pada satu saat, entah kapan, akan pulang lagi kepada dirimu sendiri. Ketahuilah, wahai kekasih hatiku, pesan-pesan yang telah kusampaikan kepadamu sama sekali bukan untuk mengajak berkelahi dengan siapapun, bukan untuk membangun kerakusan menumpuk harta, dan bukan pula untuk mencari pangkat atau merebut kekuasaan, tetapi semata-mata hanya untuk membuat hidupmu nyaman, berpikir cerdas, dan membangun perasaan yang halus dan lembut. Bila engkau bersedia menerima pesan-pesanku, ya silahkan. Apabila engkau merasa keberatan, juga tidak apa-apa. Walau bagaimanapun, aku tetap mencintaimu. Memang sangat mudah engkau berbicara tentang kepahlawanan, pengorbanan, dedikasi, loyalitas, membela kebenaran, dan siap berkorban ketika engkau sedang berada di dalam rumahmu yang mewah, tidak di tengah medan pertempuran. Untuk itu, engkau harus mengerti tentang dirimu sendiri, bahwa tidak semua yang engkau katakan adalah itu yang engkau yakini.
Aku akan percaya apa yang engkau katakan benar-benar engkau yakini ketika engkau sedang memekik dengan suara melengking dalam keadaan engkau bersimbah darah dan air matamu berhamburan. Untuk itu sudahlah, ampuni saja segala kesalahan teman-temanmu. Jangan ada dendam dan kebencian di dalam hatimu. Buktikan saja kebesaran hatimu. Orang yang kecil hati sangat sulit memberi maaf dan ampunan kepada siapapun. Karena kemampuan memberi maaf dan ampunan hanya dimiliki oleh orang-orang yang berjiwa besar. Kalaupun engkau tidak siap memberi maaf dan ternyata hatimu kecil, tetap saja aku mencintaimu. Seharusnya engkau belajar introspeksi secara jujur, bahwa ternyata yang membuat teman-temanmu menjadi congkak adalah kembali kesalahannya kepada dirimu sendiri, yaitu karena engkau seringkali memberikan penghargaan yang berlebih-lebihan kepada orang lain, padahal orang itu sama sekali tidak layak untuk dihargai, sehingga kepalanya menjadi besar, tetapi otaknya semakin mengecil karena merasa sudah menjadi orang yang terhormat dan layak untuk dihormati. Lalu pada akhirnya engkau sendiri yang harus memelihara dan merawat nama baikmu. Jangan dipercayakan kepada orang lain, karena orang lain juga sibuk sendiri. Nama baikmu tidak akan mati bersama kematianmu. Nama baikmu akan hidup lebih lama. Bahkan bisa saja akan dikenang sepanjang zaman dan menjadi percontohan untuk generasi mendatang. Adapun yang engkau hadapi berbagai kesulitan dan hambatan pada hari ini, aku sangat percaya tidak hilang percuma. Melainkan nanti besok hari itu semua akan membuat dirimu semakin perkasa. Percayalah, wahai kekasih hatiku. Yang penting lagi, jangan pernah engkau buka rahasia dapurmu kepada siapapun, termasuk apa saja yang menyebabkan kesedihan-kesedihan yang engkau rasakan di dalam hatimu, kecuali kepada orang yang sangat engkau yakini, yang selalu dapat membuat dirimu bahagia. Aku tidak pernah melihat dirimu wahai kekasihku, sebagai perempuan yang lemah. Aku melihat dirimu sebagai perempuan yang perkasa. Tetapi yang ada pada dirimu tidak lebih adalah karena ketidakmampuanmu menggunakan segala potensi dan kekuatan yang ada pada dirimu. Walau demikian, aku tetap mencintaimu. Terakhir, wahai kekasih hatiku, tidak mungkin aku menceritakan tentang masa lalumu kepada siapapun. Karena aku menilai dalam dirimu ada keinginan untuk merubah masa depanmu yang lebih baik. Walau demikian, aku tetap mencintai dirimu, karena engkau adalah tanah airku. Kalau tidak demikian, lalu nanti dengan siapa aku akan berpeluk?